Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini kita bisa mulai kembali. Kita belajar bareng-bareng untuk mengenal ilmu hukum ya. Di minggu kemarin kita berbicara tentang panjang lebar terkait mata kuliah ini. Jadi mungkin Indah kemarin nggak masuk ya? Nah, nggak apa-apa. Jadi mata kuliah ini ada termasuk mata kuliah dasar umum, dasar keahlian umum yang harus dipelajari di prodi pemerintahan. Karena salah satu babon, salah satu pilar daripada ilmu pemerintahan itu adalah ilmu hukum terkait dengan regulasi, terkait dengan itu. Dan ini juga menjadi mata kuliah prasyarat. Jadi ketika ada adik mau menempuh mata kuliah di atas pengetahuan ilmu hukum ini harus punya basic dasar ini. Ini kalau ngomong struktur kurikulum. Tetapi kalau ngomong pengetahuan tentang hukum, ya adik-adik sebagai mahasiswa minimal tahu, minimal mengerti terkait dengan persoalan hukum. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari kegiatan atau persoalan hukum atau kaidah, aturan dan sebagainya. Dan saya yakin setiap apapun pasti mengandung sebuah hukum atau peraturan dan sebagainya. Makanya adik-adik dalam satu semester ini kita buka hati, buka pikiran, buka konsentrasi untuk niat untuk mendalami, memahami terkait dengan persoalan hukum. Ya mungkin kita sudah pernah melakukan aktivitas hukum, tetapi itu hanya sekedar pengetahuan, sekedar apa yang pengalaman pribadi, tetapi prosesnya bagaimana, hukum itu bagaimana, itu kan kita nggak tahu. Makanya yang perlu kita pelajari di sini adalah mengenal itu, ya. Mengenal itu. Walaupun nanti kita bukan ahli hukum, tetapi paling tidak kita tahu tentang itu. Ya, mungkin kemarin kita sudah menyampaikan bahwa nanti kita akan pelajari tentang kaidah sosial, mengenal kaidah hukum, sumber hukum, pengertian hukum dan sebagainya, sampai pada hukum acara yang rencana kita. Ya. Nah, sekarang kita mulai mengenal apa sih yang dinamakan hukum itu. Kalau kita berbicara tentang definisi, pengertian, saya kira struktur bahasa manapun tidak akan mampu menafsirkan sebuah fenomena yang komprehensif, yang pas, yang harus bisa diterima oleh siapapun. Jadi ngomong hukum bisa juga orang menafsirkan macam-macam. Seperti yang disampaikan oleh Guru Son bahwa ilmu hukum itu berbicara tentang segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Artinya kan memungkinkan ditafsirkan semacam-macam. Ada istilah tata hukum. Nah, ini yang berlaku terdiri dari diwujudkan oleh aturan-aturan hukum yang saling berhubungan. Oleh karena itu keberadaannya merupakan suatu susunan atau tatanan sehingga disebut tata hukum. Ini ngomong tata hukum. Saya kembali lagi ke pemahaman kita tentang hukum. Jadi hukum itu keseluruhan aturan, bisa juga aturan yang tidak tertulis maupun tertulis. Al-Quran saja ada yang tersirat, ada yang tersurat. Artinya ada sunnatullah, ada yang secara umum bahwa hukum itu adalah norma penguasaan masyarakat yang berwenang menetapkan hukum yang dinyatakan dianggap sebagai peraturan, tujuan mengadakan sesuatu, mengikat bagi sebagian atau seluruh tatanan yang dikehendaki oleh penguasa. Mungkin aturan hukum ini hanya berlaku untuk kalian, atau untuk kita semua, atau untuk semua orang. Macam-macam menurut itu. Nah, ada beberapa pakar hukum yang mengartikan hukum, coba menafsirkan pemahaman hukum sesuai dengan pandangannya. Vankan, ini hukum itu adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa
untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Peraturan ini menjalankan kehidupan diperlukan melindungi kepentingan tata tertib. Jadi fahfankan ini menafsirkan pengertian sebuah hukum itu bahwa tujuan daripada hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Mengapa harus dilindungi? Masyarakat itu punya nafsu, punya keinginan, punya amarah, punya jiwa hewan, punya jiwa manusia dan sebagainya. Maka harus bagaimana untuk menjamin kepentingan masyarakat itu biar bisa ya apa caranya cek teratur, ya semua terpenuhi gitu. Tidak memilih dan memilah satu orang, tetapi agar semua itu bisa tercapai. Jadi tujuan Evankan itu melindungi, intinya adalah keywordnya adalah melindungi. Sedangkan Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan yang berupa isinya perintah dan larangan. Jadi orang itu ada juga, kalau ini bahasanya Utrecht, hukum itu isinya yo larangan kayak perintah dong. Itu kata kuncinya. Jadi ketika ada perintah yang harus dilaksanakan, ada larangan yang harus ditinggalkan, itu menurut itu namanya hukum. Ada juga wirya kusumo. Hukum itu keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Jadi wong iku nek jarene Utrecht hukum iku isine larangan mek perintah. Nek nurut wirya kusumo, iya rek isine larangan mek perintah. Nek awakmu menjalankan ada efeknya apa? Kalau melanggar ada hukumnya sanksi. Kemudian ada Mukhtar Kusuma Atmaja. Dia menafsirkan bahwa hukum itu merupakan keseluruhan asas-asas atau kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Baik itu mencakup organisasi atau lembaga-lembaga masyarakat, atau proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah secara nyata. Artinya Mukhtar ini berbicaranya berlakunya hukum itu tidak hanya berlaku secara individu, tidak berlaku secara privat, tetapi juga kolektif, masyarakat, organisasi, badan. Badan itu apa? Yo kok pemerintah desa, organisasi Karang Taruna, organisasi mahasiswa, di organisasi yang tertentu. Misalnya apa? Organisasi terlarang Pak, koyo FPI, HTI, itu organisasi terlarang, PKI dilarang. Itu berarti kan secara organisasi, secara hukum dilarang untuk beraktivitas. Nek ngomong individu ya berarti objek hukumnya hanya berlaku untuk. Kemudian ada juga namanya Lili Rasidi. Dia mengatakan bahwa hukum bukan sekedar merupakan norma, melainkan juga institusi. Jadi hukum itu juga bisa membentuk sebuah institusi namanya penegak hukum. Ada mahkamah konstitusi, ada pengadilan, ada kejaksaan. Dengan adanya peraturan mesti ono sing jaga, ono sing ngawasi dan sebagainya. Ada Sutanjo bahwa tidak ada yang konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum. Karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep. Hukum sebagai asas moralitas, hukum sebagai kaidah-kaidah positif, ya, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Dan yang ketiga, hukum itu mempunyai konsep, dikonsepkan sebagai institusi yang real dan fungsinya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Banyak lagi kalau ngomong
Yang terakhir ini Karl Marx misalnya, tokoh ilmu sosial, bahwa hukum itu adalah pengemban amanat kepentingan ekonomi para kapitalis yang tidak segan-segan memarakkan kehidupannya lewat eksploitasi yang luas, sehingga hukum bukan saja untuk berfungsi sebagai politik saja, tapi juga sebagai fungsi ekonomi. Seperti apa hukum kepemilikan, hukum peraturan, hukum perjanjian simpan pinjam, hukum perdata dan sebagainya, itu kan menimbulkan dampak ekonomi. Kamu dikatakan kaya, kenapa? Loh, saya punya di rekening saya punya tabungan 10 triliun Pak. Loh, kok iso iku nggenmu? Loh, karena ada aturan bahwa itu adalah milik saya. Mungkin di pertemuan kemarin saya menyampaikan contoh yang tidak tinggi-tinggi, sangat sederhana. Jam yang dipakai indah gitu. Anda bisa mengatakan bahwa jam itu milik kamu, buktinya apa? Loh Pak, ada kwitansinya, saya pernah beli ini. Atau mungkin ada saksinya Marcella. Oh ya Pak, itu loh, sejak awal ketemu dia lo juga pakai jam itu, berarti itu jamnya, miliknya. Itu saksi, berarti itu menunjukkan bahwa itu milik kamu. Nah kalau milik kamu, ketika itu jatuh, ketika itu ketinggalan di WC, pasti orang akan bertanya, ini jamnya siapa? Informasi, ada jam ketinggalan jam di kamar mandi. Terus kamu tahu, oh itu jam saya. Terus Sela menyatakan, oh iya itu jamnya Mbak Indah. Selesai, itu milik kamu. Jadi Karl Marx mengatakan bahwa hukum itu bisa digunakan untuk kepemilikan. Oh ya, Anda punya mobil, Anda punya tanah, Anda punya hukum perdagangan. Itu macam-macam. Itu pengertian dari tafsirkan apa ilmu hukum. Menurut Anda apa? Itu pengertian hukum awal ya. Sekarang setelah kita memahami bahwa hukum itu ya wis niku Pak, sekarang itu kita bicara tentang kaidah sosial. Kita kembali lagi kepada individu kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, anggota masyarakat, atau sebagai manusia. Manusia dan masyarakat, kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia dan jenis-jenis kaidah sosialnya. Jadi individu itu, masyarakat itu pasti akan mengandung sebuah kepentingan dan perlu diatur. Kaidah sosial. Jadi kalau misalnya Anda hidup itu butuh apa saja? Saya hidup ya butuh makan, butuh minum, butuh hiburan, butuh. Berarti ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan ekonomi, sebagainya. Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya ini adalah kaidah sebagai perlindungan kepentingan manusia, dasar psikologis kaidah hukum atau rasio adanya hukum, ada hubungan kaidah hukum, sehingga kaidah sosial itu sebagai persamaan perbedaan sosial. Jadi adanya peraturan di masyarakat itu ya cek no bedanya. Anda kalau di rumah misalnya, loh kamu ini di rumah posisinya sebagai apa? Loh saya putranya Bapak Sugino Pak, saya putranya Abah Haji Soleh Pak. Loh kok bisa seperti itu? Iya Pak, saya dilahirkan dari hasil perkawinan Abah Soleh sama ini melahirkan saya Pak, sehingga saya jadi. Padahal koyok-koyok wong liya. Berarti kalau anak Anda putranya Abah Soleh, berarti Anda menjadi tanggungannya Abah Soleh. Jadi mulai dari makannya, pendidikannya, kesehatannya, tempat tidurnya, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika Anda tidak dipenuhi, orang tua kena sanksi, orang tua Anda kena kaidah sosial. Wong iku kok kacau men sih. Wong anak-anak dhewe kok timbar lho. Mangan-mangan golek dhewe atau bisa juga dilantar-terantar. Abah Soleh nggak pernah pulang selama 3 bulan.
arek iku ditinggal nanti anake nggo omah bojone nggo omah gak tau diopeni gak tau dibelanjani. Hukum pernikahan muncul, hukum sosial muncul, omongane wong. Orang menganggap bahwa itu salah, ada yang menganggap itu benar, bisa juga. Dari situ maka bisa kita bedakan antara manusia dan masyarakat, individu dan umat. Manusia itu siapa sih? Anda itu sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Sebagai manusia juga makhluk sosial. Sebagai individu, sebagai umat. Jadi kalau kita bicara manusia berarti makhluk individu sekaligus makhluk sosial atau makhluk masyarakat yang baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama manusia yang lain di masyarakat. Jadi coba sampeyan wingi indah wingi lahir procot ngono ya. Mari nangis dibae. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kata di masyarakat sampean. Jadi almarhum sampean. Enggak jadi masalah. Jadi manusia itu ketika dia dilahirkan dan hidup bersama orang lain, entah itu orang tua, entah itu tetangga, entah saudara atau apa, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga dia menjadi manusia atau menjadi anggota masyarakat. Itu manusia. Sedangkan manusia atau masyarakat itu adalah suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan mewujudkan tujuan bersama. Itu masyarakat. Jadi ini awakmu wis hidup bersama dengan orang lain, organisasi yang terkecil, masyarakat terkecil adalah keluarga. Ya, jadi masih bapak ibumu biyen ya wong liya rek. Karena ada hukum pernikahan menjadi suami istri. Suami istri melahirkan sampai jadi anak, jadi organisasi masyarakat terkecil, merambah nang tahun. Mereka punya tujuan. Kenapa sih bapak ibumu bersatu? Kenapa sih bapak ibumu menikah? Kenapa bapak ibumu membentuk sebuah keluarga? Tentunya dia punya tujuan yang mungkin sama. Apa? Ya mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan. Begitu juga ketika hidup itu dibesarkan menjadi lingkungan RT, RW, dusun, desa, sampai negara menjadi masyarakat. Saya kira dengan adanya lingkungan itu, dengan adanya RT itu adalah punya tujuan yang sama. Masalah, ngomong nggak RT gini, engko nek tawuran kono lah. Pasti dengan adanya tetangga, adanya keluarga itu ada mempunyai tujuan yang baik. Walaupun mungkin ada salah satu tujuannya jelek ada, mungkin nggak banyak. Nah, kok sih sampai menikah itu? Masya Allah, aku nek gak ngesir anak, bapakku, mbahku itu gelut wong iku. Akhirnya saiki apa? Putune ketemu putune. Akur. Dulu kan seperti itu. Jadi ada sebuah kerajaan-kerajaan yang mungkin bermusuhan ketika persilahan ini kan menjadi saiki politiknya yang ngono ya. Iku anak sapa mantune Pak Tri Sutrisno iku. Nikah karo itu perkawinan politik. Anake SBY lahir nikah karo sapa? Oh sing dirabi AHY ku anake Gubernur Bank Sentral Indonesia. Anissa Pohan. Bapaknya dulu Direktur BI. Wah. Pernyataan itu tidak menutup kemungkinan di desa juga terjadi. Keluarga niko wong iso gerek pengusaha petani tuan tanah. Bening ngono ya. Situe pengusaha. Wis donyane cekak ngalih, gabungkan jadi satu. Tuan tanah mbek pengusaha. Dijodokno anake. Apa ngono dadi masyarakat apa. Oke.
pemahaman kita terkait dengan masyarakat, misalnya disampaikan oleh Sudikno Martokusumo, apa yang mempertemukan manusia antara satu dengan yang lainnya adalah pemenuhan atau kepentingan mereka. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada kebersamaan tujuan. Kalau mau ceritanya, misalnya Mbak Indah karo Mbak Sila bisa bersatu ini karena apa? Coba Mbak Indah nang komunikasi saya lakukan pemerintahan, gak mungkin gempol sana. Artinya bisa berteman, bisa menjadi bestie karena kita senasib, seperjuangan, karena tujuan kita untuk belajar pemerintahan. Jadi tujuannya sama. Jadi itu menurut Sudikno Martokusumo. Jadi orang itu berkumpul itu bukan karena kebetulan, ya bisa juga kebetulan, tapi mungkin karena ada chemistry nih bahasanya saya itu. Nah, ada apa ya, sinyal atau yang mungkin seirama, mungkin juga searah, sehingga kita bisa bersatu, bisa enjoy. Masyarakat berkumpul juga seperti itu. Masyarakat yang paling kecil adalah sederhana, keluarga, seperti yang saya tadi. Jadi masyarakat yang paling kecil dan sederhana adalah keluarga. Organisasi yang paling kecil adalah, cuman nek mau no ketuane sapa? Sekretaris ibu, bendarane anake ngono ta. Yo macam-macam ya. Ono sing ketuane ini bapake, sekretaris bapake, bendarane bapake. Dadi kau kabeh tanggung jawab bapake. Ono sing diserahno ibuke kabeh ya ono. Bapake mek cukup bekerja ndolek duit, pegawainya cari uang tok. Mulai sembobok. Ya iku wae sekolah urusan obo ngono. Terus mangan urut harus pokoknya aku ndolek tok gaenane. Ada seperti itu. Ada yang semua dipegang oleh suaminya. Samen manut tok wis, samen butuh apa sakmunyo. Wis butuh wedang iya wis kuwi wis online check out ngono wis ben. Lu nek gak anu brifane kirim menang aku ngono beres. Masyarakat atau manusia hidup bermasyarakat itu dalam rangka memenuhi apa? Yang memenuhi kebutuhan dasar lho, sandang, pangan, papan, rasa aman, meneruskan keturunan, ya. Perlu hasil karya, perhatian, bantuan, kerjasama, dan sebagainya. Kopo sih kok sombong ngono. Wong sampean nak rene sepatu iku sapa sing gawe? Yo sanes kula Pak, kula tumbas. Lho kok tumbas nggih Pak wong sesaden kok pasar Jatirejo. Pasar Pojejer ngono ya. Lho pasar Pojejer kula nanti, kula nang Soko Pak. Soko ndi grosir iki. Lho sepatu tok iku lho nglibatno wong sambarak ya. Nah, ini berarti masyarakat itu berkumpul itu karena kepentingan sandang, pangan, papan, rasa aman, kepentingan dan sebagainya. Kalau teorinya Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu antara lain adalah kebutuhan jasmani. Jasmani itu fisik ya. Sampean perempuan ya butuh hijab, butuh baju, butuh jam, butuh perhiasan, butuh semacam-macam lah. Sampai butuh peniti, jom pentul sampai. Wes. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Jadi Maslow mengatakan itu ada kebutuhan rasa aman, security, safety needs. Wong ku yo kepengin rasa aman wis macem lah. Ana wong ku nek kepengin wis nang wis kok. Atau mungkin ketika Indah berangkat kuliah nang tutuk ngono ya.
Akhirnya sepedan yo wong buantar-bantaran yo nyalip yo minggir yo menengah ngono. Dia ingin cepat datang. Oh gak usah satu tutup ben yo bolak-balik dipel didit. Duk sampean gur sim ta ngono akhirnya. Saya kira orang itu bisa aman ekonominya, aman keluarganya, aman fisiknya. Kemudian yang ketiga menurut Maslow itu bahwa manusia itu membutuhkan diakoni. Misalnya Indah gak diakoni anaknya apa soalnya bi? Ya ibu paling pecocap ngono ya. Ada teman saya yang tidak mengakui anaknya, akhirnya tuntutan ya di penjara gini. Lah apa ku anakmu? Lah ya Dik, mosok aku nikah mbek sampe cek 2 wulan sampe wis meteng 4 wulan. Lah kok cepet. Ada yang seperti itu. Akhirnya ndak terima. Ya di penjara rek akhirnya. Ada. Itu pengakuan. Itu nek ngomong Anda sebagai manusia juga perlu diakui. Oh, tiba Islam ini karek bening ya. Masalah rek Megarsari ya. Ya karena kamu tinggal di sana. Diakui. Kemudian yang ketiga, keempat, Maslow mengatakan bahwa manusia itu juga membutuhkan dihargai. Terus manusiawi rek nek kepintir gani, kasowopan menganu ket kenal wis demok pipi ngono. Mau tau ket kenal sayang ngono lambe. Esteem needs, jadi butuh dihargai. Anda sebagai manusia, Anda sebagai perempuan, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai junior, Anda sebagai apa, pasti itu manusiawi sekali. Kemudian ada kebutuhan rohani. Jadi menurut Maslow, selain jasad, kita juga ada roh. Artinya apa? Kita juga butuh bahagia, rek. Butuh seneng, rek. Nah seneng itu ya ono material ya apa yang mengabitkan kita senang. Ya bisa juga mendengarkan musik, bisa juga makan, bisa juga apalah pokoknya yang penting happy ya. Self actualization needs. Rohani. Ada pengetahuan agama, ketenangan batin. Apalah artinya ketika kita punya apapun tapi hati kita tidak tenang. Misalnya Indar ini berangkat ke sini bawa mobil Alphard ini. Maru kok parkir kok kono. Mobilku mah gak kepanasan arek. Wadah. Atau sopirku mang yo apa yo nasibe. Pak San gak mlebu-mlebu selak suwe ya hati. Ge opo nek urip gak tenang niku. Lah ketenangan batin itu bisa bersumber dari hal-hal yang ucapan yang menyenangkan, sesuatu kegiatan yang menyenangkan dan sebagainya, siraman rohani dan sebagainya, macam-macam. Itu mungkin dari Maslow. Nah, sekarang bicara tentang manusia dan masyarakat. Kalau masyarakat tadi adalah memang karena pertemuan. Jadi terjadinya masyarakat itu bukan karena kebetulan, tetapi karena kepentingan. Makanya nek wong sosial itu yang abadi adalah kepentingan, perubahan, bukan kepentingan. Kepentingan suatu saat bisa terpisah. Mbak Indah, Mbak Sela bisa juga besok wis gak wawo iso uga. Atau bisa juga wis pada lulus ya jarang ketemu kan ngono. Masyarakat di sini bisa terbentuk itu karena beberapa hal atau timbul karena tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu bukan kebetulan tapi karena kepentingan, karena kebutuhan. Makanya masyarakat itu bisa terbentuk misalnya hubungan antar warga
Yang dibedakan misalnya adalah masyarakat paguyuban, ada masyarakat patembayan. Masyarakat paguyuban itu apa? Masyarakat paguyuban itu berarti bentuk hubungan yang didasari pada rasa guyub sehingga menimbulkan ikatan batin tanpa memperhitungkan untung rugi. Bentuknya kehidupan ini anggotanya diikat dengan batin sehingga murni bersifat alami dan kekal berdasarkan rasa cinta. Kesatuan batin memang dikodratkan yang bersifat nyata, organis, bagaikan organ tubuh manusia. Contohnya apa? Ya keluarga itu nek. Kok nek keluarga mbek bapak ibu mau ning untung rugi, bapakmu terus rugi ya. Wah, aku nyambut gawe soro-soro budal lesuk panasan akhirnya tak kena Mbak Indah, tak kena Mbak Sela. Dia tidak berpikir untung rugi, tapi berpikir tentang kebahagiaan kita. Saya senang ketika anakku, putriku tersenyum, sehat, pintar. Ada kelompok kekerabatan kalau di dalam lingkungan selain keluarga mungkin Anda punya saudara, adiknya ibu, adiknya bapak, mertua ibu, bapak. Dia punya rantai-rantai kelompok masyarakat, kelompok manusia sehingga itu menjadi sebuah paguyuban. Nek keluarga biasanya ono bani. Bani Sidik. Oh, iki berarti turune anak putune Mbah Sidik nggih. Nah. Iku masuk mikir untung rugi. Misalnya sel, oh iki Bani Jokowi ya. Oh, tiba Sela iku turunan Pak Jokowi ya. Makanya ada rukun tetangga, mungkin itu tidak terkait dengan garis turunan, kekerabatan, tetapi karena berdekatan rumahnya. Ada istilah orang Jawa itu, tetangga kita adalah saudara kita terdekat, sedulur barep Pak. Karena apa? Mereka yang tahu aktivitas apapun di tempat tinggal kita. Mungkin ada ketika kita sakit, ketika kita bahagia, kita susah, mereka yang tahu. Oh Mbak Indah loh, mari oleh lotre, hadiah undian, dapat mobil. Atau mungkin Mbak Indah kemarin loh habis jatuh. Apa? Oh pencet sih, nomor dipeneki, angin-angin, ya preset, seleo. Sing ro tanggane se. Waduh ora tahu tak. Kemudian ada masyarakat patembayan. Ini bentuk hubungan yang memperhitungkan untung rugi, kebalikan dari bentuk kehidupan bersama ini di mana para anggotanya diikat secara lahir yang bersifat pokok, jangka waktu pendek dalam bentuk pemikiran, di imajiner. Dan strukturnya bersifat mekanis bagaikan suatu mesin yang dapat disampaikan hubungan berdasarkan timbal balik. Contohnya apa? Antara para pedagang, antara perusahaan. Misalnya sedino-dino sehari-harinya dia di sebuah perusahaan. Kayak kita ini termasuk patembayan. Ini ngomong untung rugi nih. Sampai dapat apa, sampai melakukan apa. Kayak karyawan perusahaan atau para pekerja di kantor Pemkab. Di masyarakat patembayan. Dia berpikir karena dia bekerja dan pertemuannya tidak panjang. Ya mungkin sampai kalau di perusahaan mungkin 8 jam lah. Ya. Antara atasan dan bawahan. Itu seperti itu. Itu patembayan. Kemudian ada juga masyarakat itu terbentuk karena dibedakan karena hubungan keluarga. Jadi Mbak Indah sama Mbak Sela bisa juga orang lain, karena mungkin keluarganya berbeda, tidak ada garis wali, tidak ada hubungan
darah misalnya. Ada kesamaan kepentingan, jadi ada satu kompleks, satu mes, satu asrama misalnya, satu pondok pesantren misalnya. Ada juga kesamaan tujuan dan ideologi. Jadi masyarakat itu bisa juga berkumpul, ngomong masyarakat adat, komunitas adat, tinggal satu wilayah, satu tempat, satu daerah, sehingga menjadi suatu perkumpulan masyarakat adat. Kampung Arab, kampung Madura, kampung Jawa. Jadi di situ mungkin berkumpul orang-orang yang sesuai dengan suku adat. Atau bisa juga kayak penjara, kumpulan masyarakat, makanya jenenge lembaga pemasyarakatan. Wong-wong kumpulan wong-wong sing melakukan itu. Yang ketiga, kebudayaan warga yang dibedakan antara masyarakat yang sederhana. Jadi masyarakat itu bisa terbentuk karena kebudayaannya. Ada yang masyarakat sederhana, ada masyarakat yang maju, ada yang namanya masyarakat non industri. Di situ masyarakat wis murni nyel, tergantung pada alam. Ada petani, masyarakat ternak, masyarakat hutan. Ada juga masyarakat industri, kapitalis, mungkin kelompok asrama polisi, asrama TNI, asrama perusahaan opo, ada komunitas. Oke, itu. Nah, setelah kita memahami manusia dan masyarakat, maka kita kembali kepada bicara tentang kaidah atau norma sosial. Kaidah atau norma sosial ini merupakan bentuk penjabaran secara konkret dari nilai-nilai yang bersifat abstrak yang telah diserasikan. Artinya begini, ya sebenarnya ini tidak apa-apa, tetapi kalau ini berlanjut dan ini mempengaruhi aktivitas yang lainnya, maka itu ditetapkan menjadi sebuah kebiasaan. Makanya sampai ini kalau punya kebiasaan akan menjadi sebuah budayaan, akhirnya menjadi karakter. Misalnya kebiasaan ini demo irungi ini, nah itu akhirnya menjadi kebiasaan. Akhir koyo-koyo gak, itu akan menjadi sebuah kaidah, sebuah menjadi norma, atau menjadi sebuah identitas karakter. Jadi, kebiasaan akan menjadi perbuatan yang tidak biasa menjadi kebiasaan menjadi watak, menjadi karakter. Jadi sakjane iki gak masalah, tetapi karena sering dilakukan dan dilakukan, akhirnya kayak peraturan ditetapno, atau bisa juga menjadi kesepakatan. Jadi sing awale ku sik samar-samar, akhirnya menjadi kebiasaan. Nek ngomong lingkungan kan punya adat kebiasaan. Wah, adape wong kene niku ngeten, Pak. Lho kok iso nglakoni ngene? Kirangan biyen niku mbah-mbah niku lho. Asale ngeten, saged mari nek dibancaki, saged mari nek melakukan ini. Akhirnya menjadi, padahal belum tentu terjadi di masa kalian, tetapi itu sudah menjadi keyakinan, sudah menjadi, sehingga itu ditetapkan menjadi sebuah, misalnya di desa. Ono ruwatan desa. Wong arek saiki kena dikandani misalnya. Nduk, hati-hati ono candi Allah, ono Allah. Lah opo sih Mbah ngono. Saiki nek biyen kan ono lampu, kan ono HP, kan ono opo kae. Saiki akeh Pak. Padahal menurut keyakinan Mbah sampean, pada waktu-waktu tertentu itu banyak musibah, banyak terjadi sesuatu yang baik, sehingga itu diyakini ketika itu dilakukan akan terjadi sesuatu yang abstrak dikonkret. Wis nek iki dunia perempuan misalnya, orang itu kalau hamil suaminya ndak boleh melakukan misalnya gak oleh
bedeti iwak, gak oleh pembungkusi iki apa hubungane ngono lho. Tetapi itu kan menjadi keyakinan bagi ibu sampean misalnya. Nduk, sampean itu lagi hamil, aja klimbrak-klimbruk ngono, aja pantangannya akeh kan. Tapi koyo-koyo gak masuk akal gitu loh. Tapi itu karena berhubung menjadi suatu abstrak yang samar tapi diyakini, akhirnya menjadi sebuah aturan, kaidah. Karena apa? Mungkin terbukti. Loh, delok nduk arek iko sumbing. Iku waktu hamile bapake bedeti welut atau bedeti iwak. Itu dijauh. Itu akhirnya menjadi sesuatu peraturan. Banyak lagi kalau kita lihat contoh-contoh kasus di masyarakat yang itu menjadi sebuah aturan. Misalnya mlebu nang kampung iki kok gak uluk salam nang ngene Mbah. Itu ya bisa juga ndak selamat gitu ya. Kemudian kaidah sosial dan norma sosial. Ini adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang berfungsi untuk melindungi manusia dalam jalan untuk menertibkan. Jadi kalau tadi itu munculnya kaidah itu karena sesuatu yang diulang, akhir jadi aturan. Nah, kaidah sosial atau norma sosial itu berarti kaidah yang diulang-ulang di masyarakat sehingga itu menjadi sesuatu yang harus akhirnya desa gawe ruwatan desa, ono sing wong-wong iku gawe bancaki weton, bancaki opo dan sebagainya, atau bisa juga melakukan sesuatu biar tertib. Nduk, pada malam hari ini atau dino iki sampean gak itu melakukan ini dan sebagainya, itu pasti. Sehingga tujuannya adalah untuk menertibkan. Misalnya di kampung itu kok sering terjadi kecelakaan, akeh arek cilik sing gelek ditabrak sepeda misalnya. Akhirnya warga masyarakat situ membuat tata tertib apa ya carane wong atau anak atau siapapun yang mengendarai lintas di sini berhati-hati misalnya. Langsung Mbak Indah rapat manggil Pak Polo. Pak Polo belum dapat laporan ke Wana, sering terjadi kecelakaan ini. Jenengan damelaken rambu-rambutan opo lho Pak Polo cek rodok enten sadar. Ngono Mbak Indah, iya. Opo rambu-rambune? Yo sing rodok ya apa sekiranya masyarakat paham ngoten lho Pak Polo. Oke, siap, Mbak Indah laksanakan. Kekno dalan ngarep. Nyenggol benjut ngono. Artinya kalau kecelakaan tidak urusan polisi tapi benjut tawur warga. Akhirnya nek liwat gunung, engko adik nyenggol, mbak aja dibandem botol mbek wong-wong ya. Akhirnya kena. Iku biyen ngono. Nek saiki kan enggak. Perhatian bagi pengemis ya apa? Pungutan tanpa sepengetahuan RT tidak dilarang masuk. Pengamen kan ngono. Itu apa tujuannya menjaga ketertiban? Kenapa harus ada itu? Lah pripun Pak? Wong kata barang ical, kata sandal ical nek waktu enten pengamen akhirnya muncul. Kemudian kaidah sosial ini juga bersifat menggambarkan deskriptif. Jadi kaidah sosial itu juga menggambarkan juga perspektif, menganjurkan, mengharuskan atau normatif. Jadi ini ngomong kaidah sosial itu tidak tertulis, tetapi itu menjadi aturan. Ada kalanya setiap desa, setiap kelurahan, setiap dukuhan itu punya tata tertib masing-masing. Kenapa sih nek sampean nang ngene pantai ku gak oleh pakaian ijo-ijo ngono ya? Apa iku karepe? Lah wis kadung mosok aku ganti. Nek ngono awakmu aja nyidak nang pantai, cek gak digondol ambek. Kaidah sosial ini biasanya isinya adalah menggambarkan, menganjurkan, mengharuskan, dan sebagainya. Contohnya apa? Wong sing mencuri
akan dihukum. Ya tunggal iku mang lho, ono plakat, ono rambu-rambu nyenggol benjut ngono ya. Kok keremen rek? Iya jadi kenemen ya, sering terjadi. Akhirnya masalah terjadi. Nah, dalam kaidah dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, ada kalanya kepentingan manusia itu sama, ada yang berbeda, bahkan ada yang bertentangan. Misalnya contoh, di lingkungan itu mungkin ada solusi-solusi yang barangkali untuk masyarakat pengendara itu lebih pelan, santai gitu. Dipasang polisi tidur. Ono sing gak apa-apa rek. Nek sing bagi dodol soto, dodol bakso yang gremeng ya. Rombongan itu waduh numplek piye rek. Ono sing ya Allah dalan dibangun enak-enak, dicor di aspal kok dikeki ngene sih ya Allah. Akhirnya saya lewat kono, astagfirullahaladzim. Dosane sikit cek dipek sing masang. Ada yang ngambil jalan tengah, yo pasangan ngono tapi yo aja sampai bahaya nih rek. Sing kanggo arek nom-nom tambah seneng wis ge tren-trenan ge jamping-jampingan. Barang sing ibu-ibu numpaki gerawem ya Allah, dalan wis enak-enak ojo di mana bakul soto, bakul bakso. Wah, enggak remeng ya. Jadi di dalam kaidah masyarakat itu juga ada yang terima, ada yang pro, ada yang kontra pasti. Zaman ini kok usum ulak biyen nambah. Bisa juga berubah seperti itu. Nah, demi ketertiban dan keamanan ini diperlukan sebuah norma atau kaidah atau patokan atau istilahnya ugeran menentukan baik buruk, sopan tidak sopan, ya, benar salah perilaku manusia di dalam masyarakat. Jadi di dalam